الحمد لله جعل لنا شهر رمضان للصيام والقرآن والقيام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي والثالث في جميع الأسماء والصفات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير فيه وخير بعده، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر بعده، وباركنا في هذا الشهر وفي شهر رمضان، آمين يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد. Bapak Ibu, saudara-saudari sahabatku yang dimuliakan Allah, insyaallah ini kajian untuk kami penutup di masjid ini, sekaligus sesuai permintaan pengurus takmir untuk menyambut bulan Ramadan. Maka saya tidak bawa kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Al-Fiqh Al-Akbar, kitab fikih agung atau kitab akidah yang tertua yang pernah ada dalam sejarah umat Islam. Namun kita langsung saja membuka surat 2 ayat 185 yang menyebut satu-satunya ayat yang menyebut lafaz Ramadan. Jadi satu-satunya ayat yang menyebut kalimat atau kata Ramadan di dalam Al-Quran hanya ayat ini. Surat 2 berarti surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Ayatnya mungkin sering dengar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul berarti bulan. Orang Arab menyebut bulan itu lain dengan bulan yang di langit itu. Itu disebut qamar. Disebut dengan apa? Qamar. Ya. Qamar itu ketika terbit di awal bulan namanya hilal. Ketika terbit di tengah bulan disebut purnama, disebutnya al-badr. Maka baginda Nabi Muhammad SAW disebut gelarnya al-badr al-haqiqi, purnama hakiki. Ya. Maka ada kita kalau maulid kita baca anta syamsun anta badrun, engkaulah sang matahari, engkaulah sang purnama. Jadi bulan yang ada di malam 14. Sedangkan bulan dalam sebutan hitungan 1 sampai 2, 9 atau 30 bahasa Arabnya syahrun. Jadi bulan yang dihitung ini disebut dengan syahrun. Apa arti syahr? Syahr sesuatu yang tampak. Maka ini satu akar kata dengan syuhrah masyhur. Masyhur bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Padang, bukan bahasa Bugis, itu bahasa Arab yang berarti sesuatu yang tampak. Masyhur, ya. Maka syahrul Ramadan, sesuatu yang tampak dari bulan Ramadan, itu terjemahan harfiah, tapi terjemahan maknawinya sudah melekat, yaitu bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan berarti bulan Ramadan. Jadi siapa yang memberi nama bulan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Rasul kasih nama. Ya, kita kasih namanya bulan puasa. Bulan puasa bukan nama dari Allah. Nama dari
Allah bulan Ramadan. Karena puasa bukan bahasa Arab, puasa itu bahasa Sanskerta yang berarti mendekat kepada yang maha kuasa. Jadi silakan dicek dalam kamus-kamus lama apa arti puasa, itu mendekat kepada yang esa, itu arti puasa. Sedangkan Ramadan ini ada satu riwayat tapi tidak sahih. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul. Tapi hadis ini tidak sahih. Namun ulama kita sering sebut hadis ini. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Ramadan syahrul ummati, bulan umatku. Namun meskipun ini riwayat yang dhaif, dalam ilmu mustalahat untuk memahami satu istilah, maka riwayat ini perlu dipertimbangkan secara makna bahwa Ramadan itu bulan umat Nabi Muhammad SAW, itu tidak salah. Dan ada satu riwayat lagi yang juga dhaif. Kita makruh menyebut bulan apa tanpa kata bulan. Lianna Ramadan ismun min asma'illah. Jadi ada satu kitab ya dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi yang menyebutkan bahwa Ramadan itu salah satu nama dari nama-nama Allah, yaitu Allah yang maha menghanguskan dosa-dosa. Itu mana Ramadan. Namun pandangan ini kurang pas ya, pandangan ini kurang pas. Jadi ulama sendiri pun, walaupun mereka mampu berbahasa Arab, tidak semuanya langsung dapat memastikan makna satu teks dalam Al-Quran. Padahal ini satu-satunya ayat yang menyebut lafaz Ramadan di dalam Al-Quran. Saya ketemulah seorang kekasih Allah, saya yakin dia wali Allah. Kita bertanya tentang tanazzalul malaikatu warruh. Surat apa itu? Surat Al-Qadar. Apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yaitu malam tanazzalul malaikatu warruh, turunnya secara ketumpah ruah, yaitu para malaikat, warruh dan ar-ruh. Lalu saya bertanya, ar-ruh itu siapa? Wahai Tuan Syekh, jawaban beliau, itulah ruh Ramadan. Jadi ada beberapa seorang kekasih Allah menyebut ar-ruh itu namanya adalah Ramadan. Dari semua kalkulasi perbedaan-perbedaan itu ya, sebenarnya ada satu persamaan bahwa kata Ramadan itu kata suci. Lafaz ro, mim, do, alif, nun, Ramadan itu kalimat atau kata yang suci. Itu kesimpulannya sebenarnya. Jadi apakah Ramadan itu nama Allah atau nama ruh yang turun malam Lailatul Qadar, atau itu bulan sebutan untuk bulan umat Nabi Muhammad SAW? Terserah kita memahami yang mana. Yang pasti Ramadan sesuatu yang sakral di dalam Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ya. Biasanya ini dibaca pas nuzul Quran ya. Tadi pengurus juga menanyakan saya bisakah Syawal atau nuzul Quran, tapi saya belum menyanggupi ya. Dan memang tidak menerima ceramah tarawih saya selama Ramadan karena hanya ingin fokus menikmati bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
mungkin agak beda sikap dengan para ustaz ya. Karena bagi saya cukuplah 11 bulan berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan saya kan juga bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, ingin menikmati kenyamanan beribadah, menikmati bulan yang disebut bulan mulia Ramadan ya. Tapi jangan banyak-banyak orang kayak saya ini, nanti nggak ada yang ceramah malam Ramadan ya. Jadi kita bersyukur ada yang mau berceramah bulan Ramadan tiap malam, dan itu nikmat sekali ya. Sampai hari ini mungkin Bapak Ibu saudara-saudariku punya memori yang indah tentang Ramadan. Ya, memori itu anak lain cerita Bapak Ibu. Anak-anak itu senang kalau di depan masjid itu ada yang jualan makanan dan mainan. Saran saya itu dikelola masjid. Dan jangan dilarang, biarin aja. Anak-anak tuh senangnya begitu. Maka dia tahu masjid itu bulan asik. Apa Ramadan itu bulan asik. Jadi sesuatu yang tertanam di alam bawah sadar saya. Kalau bulan Ramadan banyak orang jualan makanan ringan di depan masjid. Banyak orang kemudian menikmati malam itu. Meskipun kita di dalam ada yang sholat, di luar mereka cuma berkeliaran anak-anak. Itu rasanya indah sekali. Ya. Semoga nggak tahu kalau masjid sini apakah itu dikelola atau tidak, atau dilepas begitu aja, atau malah dilarang. Dan saya tidak menyarankan itu dilarang, karena baginda Nabi Muhammad SAW bikin masjid depannya pasar, nggak terganggu kok. Cuma ada satu kejadian, beliau sedang khutbah Jumat, lalu ada orang-orang dari Syam bawa mainan dan bawa bahan jualan dari negeri Syam. Bubar itu Jumat, sisa 12 orang. Jadi selevel sahabat terganggu dengan mainan itu. Tapi itu pas Jumatan. Kalau tarawih kan nggak wajib. Yang wajib itu sholat isyanya Pak. Ya kita nggak usah paksakan orang itu hal yang nggak wajib. Yang mesti kita jaga adalah kesakralan bulan itu. Bahwa bulan itu asik. Saya tidak akan bahas bahwa bulan Ramadan itu kutiba alaikumusiyam. Nanti kalau saya bahas itu, nanti Bapak Ibu bosan dengerin ceramah bulan Ramadan, karena setiap ustadz nanti bahas ayat itu. Ya. Setiap ustadz pasti nyebut ayat itu. Kita nggak akan bahas ayat. Saya mau bahas ayat 185-nya aja. Ramadan itu unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Quran. Kita sering dengar bahwa, mohon maaf ya, nuzul Quran malam 17, benar nggak? Sampai hari ini saya tidak bertemu riwayatnya. Yang ketemu adalah bulan Ramadan turun Quran, yaitu Ramadan ke-24, artinya malamnya malam 25. Lalu gimana cara memahaminya? Ini kan riwayat yang ada di riwayat Imam Ahmad dan riwayatnya sahih. Wa unzila al-furqan, dan diturunkan al-furqan yaitu Al-Quran pada malam arba' wa ishrin, ya, pada hari ke-24 atau malam 25. Lailatul Qadar itu Laila malam, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar. Sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Maka Lailatul Qadar itu malam nuzul Quran. Ini kaidahnya. Inna anzalnahu, sungguh kami turunkannya, yaitu Al-Quran pada malam Qadar. Lalu malam Lailatul Qadar itu sebelum 20 atau setelah 20? Malam Lailatul Qadar sebelum atau setelah? Ini bukan mau nyala-nyalahin tradisi, tidak, tapi sekedar bab keilmuan.
sekedar bab keilmuan. Saya mau tanya Bapak Ibu, semua yang kita dengar selama ini, Lailatul Qadar sebelum 20 atau setelah 20? Jadi seorang sahabat mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, uraitukum Lailatul Qadar, aku diperlihatkan Lailatul Qadar, tapi aku lupa, kata baginda Nabi Muhammad SAW, faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, semuanya memberikan hampir yang sama. Apa maksudnya? Apabila Lailatul Qadar itu bukan malam sebelum 20, dan Lailatul Qadar itu malam turunnya Quran dan turunnya malaikat dan ar-ruh, maka benarlah hadis Imam Ahmad itu, unzilal furqan, diturunkan soal Quran pada malam ke-25 hari ke-24, bukan malam 17. 17 itu hari perjuangan Ahlul Quran, yang disebut hari perjuangan Ahlul Badar, disebut perang Badar. Ulama kita sering memperingati Lailatul Qadar, memiliki Quran, turun Quran digabung dengan haul Ahlul Qadar. Jadi kalau kami di majelis, saya secara pribadi malam 17 itu sengaja mengirimkan Fatihah dan tawassul kepada Ahlul Badar yang jumlahnya 313. Dan ini sudah disusun oleh Imam Syekh Al-Barzanji. Jadi ada tawassul di asma'i Ahlul Badar. Tawassul dengan nama-nama Ahlul Badar itu malam ke-17. Karena Ahlul Badar, sahabat Nabi yang jumlahnya 313, mereka semuanya Ahlul Quran, mereka pejuang Al-Quran, berjuang umat Nabi Muhammad SAW, berperang, perang disebut perang Badar, itu hari atau malam ke-17. Ya, siang puasa, malamnya qiyamul lail. Bayangkan. Dan kualitas mereka, Bapak Ibu, kualitas Ahlul Badar. Jadi Ahlul Badar ini boleh diartikan Ahlul Quran. Kata Nabi SAW di hadis Imam Bukhari, ini buat mereka loh ya, bukan buat kita. Kecuali kita sampai di makom itu. Sepertinya belum. I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Berbuatlah sesukamu, Allah pasti telah mengampuni. Qad ghafara, sungguh telah mengampuni. Maka Ahlul Badar itu meskipun disampaikan begitu, mereka bukan berarti kemudian meninggalkan syariat, enggak. Itu kalimat ungkapan dari Nabi Muhammad SAW, bukan untuk mengangkat syariat dari mereka, tapi sedang ingin menunjukkan, hei Ahlul Badar, kalian itu dicintai oleh Allah. Karena kalian dicintai oleh Allah, berbuatlah sesuka kalian, sesuai nur cintanya itu. Bukan berarti kemudian mereka boleh maksiat, tidak. Ya. Mungkinkah kekasih Allah mendurhakai Allah? Mungkin ya. Maksiat itu artinya durhaka. Tapi adakah hamba Allah, kekasih Allah salah? Ada nggak? Keliru, boleh? Ya, itu terjadi. Adakah seorang hamba Allah dia terlepas dari kesalahan? Nggak ada. Karena tidak ada, Nabi Muhammad SAW, sudahlah. Ya. Allah pasti maafkan kalian, wahai Ahlul Badar. Nah, jadi itu faktanya yang ada di dalam keilmuan kita. Namun saya begini, bukan sedang ingin membid'ahkan malam nuzul Quran. Memperingati nuzul Quran itu peristiwa sejarah yang kemudian kita ingin peringati, nggak mesti malam 17. Bisa malam 20, bisa malam 25, terserah. Jadi kalau orang bertanya, boleh nggak buat nuzul Quran malam, memperingati Quran malam 17? Kalau mau peringatinya nggak ada masalah. Ya.
yang masalah itu meyakini Quran itu turun malam 17, itu baru kita protes. Ya. Itu sebabnya, mohon maaf Pak Pengurus, saya nggak pernah mau sebenarnya ngisi, nggak pernah mau lagi ngisi peringatan nuzul Quran malam 17, karena khawatir orang-orang berpikir begitu. Dan setiap tahun masa saya harus mengulang-ulang itu sebenarnya. Ya, jika ada yang membaca bacaan referensi lain, silakan untuk tidak sepakat ya. Cuma ini wilayah yang boleh kita sepakat dan tidak sepakat. Tapi sejauh yang kami teliti, tapi penelitian itu bisa benar, bisa salah. Namun insya Allah ini mendekati kebenaran. Malam nuzul Quran yang di zaman baginda Nabi Muhammad SAW yang turunnya Iqra itu malam ke-25. Ya, malam ke-25. Berarti di tahun itu Lailatul Qadar malam ke-25. Di tahun yang lain malam 27. Di tahun yang lain malam ke-29. Bahkan malam 21, 23 dan lain sebagainya.